Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tentu kita mengucap syukur walaupun saat ini kita masih belum dapat berjumpa secara langsung bertatap muka, tetapi Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah. Inilah yang harus kita syukuri bersama. Dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita sekali lagi tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua rahmat dan berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Di masa pandemi corona ini Tuhan, kami masih belum dapat berbakti di gereja Tuhan. Oleh karena begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan saat ini Tuhan, kami bersiap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, tuntun kami agar dapat memahami segala pekabaran yang kami akan terima pagi ini. Terima kasih Bapa, biarlah kasih setia Tuhan tetap beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini, pekabaran firman Tuhan saya beri judul, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Di dalam Alkitab ada dua peristiwa yang mencatat perkataan yang saya ucapkan sebagai judul pembahasan firman Tuhan tadi. Kita lihat, yang pertama disebutkan di dalam 1 Samuel 4 ayatnya yang ke-9, yakni peristiwa peperangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin. 1 Samuel 4 ayat yang ke-9 firman Tuhan, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Nah, kalau kita lihat apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan tadi, situasinya ini adalah dalam situasi peperangan. Jadi ketika bangsa Filistin melawan bangsa Israel, mereka ketakutan melihat bangsa Israel mengeluarkan senjata pamungkas mereka, yaitu tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut perjanjian Tuhan dikeluarkan, waktu itu imam besarnya adalah Imam Eli. Mereka beranggapan bahwa mereka akan dimusnahkan. Pasti kalah. Kenapa? Karena pamor bangsa Israel begitu luar biasa terdengar sampai di mana-mana. Karena Allah yang luar biasa. Nah, Allah yang disembah oleh bangsa Israel ini, mereka yakini ada bersemayam di dalam tabut perjanjian Tuhan. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar bangsa Israel mengambil tabut perjanjian Tuhan itu dan membawanya ke pertempuran, mereka gemetar. Dan para pemimpin bangsa Filistin mengatakan, berlakulah seperti laki-laki dan kuatkanlah hatimu. Jadi inilah sebuah perkataan yang membangkitkan semangat. Peristiwa yang kedua di dalam Alkitab dicatat, yaitu di dalam buku 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 2 ayat yang kedua firman Tuhan, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Bapak Ibu, ini adalah pesan Daud yang terakhir kepada anaknya Salomo. Ketika Daud sudah tua dan dia tidak lama lagi akan wafat, dia memberikan wejangan yang terakhir kepada Salomo. Karena Salomo akan memimpin bangsa yang besar, Salomo akan menjadi raja di Israel, maka Daud memberikan sebuah petuah terakhir. Berlakulah seperti laki-laki, kuatkanlah hatimu. Jadi situasinya kurang lebih sama. Di dalam ayat yang pertama disebutkan, ini adalah situasi menghadapi pertempuran, menghadapi peperangan. Jadi diperlukan hati yang kuat, mental yang kuat,
dan harus bersikap seperti laki-laki. Dan yang kedua adalah ketika akan memimpin sebuah kerajaan besar, memerlukan hikmat kebijaksanaan, menghadapi banyak masalah, diperlukan hati yang kuat, diperlukan mental seorang laki-laki sejati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya sekarang berada di dalam situasi yang berbeda. Kita tidak berada di dalam peperangan secara jasmani. Saudara dan saya juga tidak dalam sebuah situasi di mana kita akan memerintah sebuah kerajaan. Tetapi kurang lebih sama di dalam artian rohani. Kita tetap berada di dalam sebuah pertempuran iman. Bisa jadi juga sekarang itu kita menghadapi banyak masalah. Hal-hal yang membutuhkan mental baja. Hal-hal yang membutuhkan sikap sejati seorang laki-laki. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kata-kata itu diucapkan oleh seorang pemimpin kepada pasukannya. Kata-kata itu juga diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya, atau kepada seorang raja kepada penerusnya. Jadi, maksud dan tujuan dengan firman Tuhan lewat kata-kata yang diucapkan tadi, bahwa kita harus berlaku seperti laki-laki, memiliki hati yang kuat, adalah untuk membangkitkan semangat juang, membangkitkan semangat kita menghadapi hal-hal yang terjadi di depan kita saat ini. Nah, ada dua ungkapan yang kita akan bahas bersama siang hari ini, ya. Yang pertama adalah masalah kuatkan hatimu, dan yang kedua adalah berlakulah seperti laki-laki. Mari kita lihat yang pertama. Kuatkan hati. Bapak Ibu tentu pernah mendengar ada istilah yang namanya mental kerupuk atau mental tempe. Kenapa kerupuk dan tempe jadi kambing hitam? Bukan masalah kerupuknya, bukan masalah tempenya. Saya penggemar kerupuk, saudara, dan juga tempe. Jadi tidak ada yang salah dengan dua barang itu. Tetapi ini dijadikan sebuah istilah bagaimana seseorang menggambarkan sebuah keadaan mental seseorang. Mental kerupuk atau mental tempe artinya kerupuk itu kan lembek, ya, mudah hancur. Tempe juga demikian, mudah hancur karena gurih, crunchy. Artinya mental kerupuk atau tempe itu adalah mental payah, mental yang mudah hancur, mental yang mudah patah, mental yang mudah menyerah. Nah, inilah yang dimaksud dengan keberadaan sebagai manusia. Ada banyak tipe manusia, tapi yang saat ini kita perlu pelajari disebutkan yang memiliki mental tempe atau kerupuk. Nah, saudaraku, generasi Z atau generasi milenial sekarang ini cenderung memiliki mental kerupuk. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang instan yang saat ini mudah diperoleh oleh generasi milenial ini. Teknologi yang sedemikian canggih. Saya ingat dulu kalau kita bermain, ya, tidak ada mainan yang namanya HP, video game, tidak ada. Paling-paling kita hanya mainnya kelereng, dakon, kemudian gobak sodor, mainan-mainan tradisional, di mana kalau kalah kita akan berjuang untuk bisa memenangkan. Tapi kalau sekarang yang namanya teknologi membuat kita mudah untuk menyerah. Kenapa? Karena anak-anak muda kita cenderung suka yang instan. Dilihat juga dari kemampuan untuk menghasilkan uang. Anak-anak muda lebih suka minta sama orang tua. Anak-anak muda sekarang lebih suka untuk mendapatkan secara instan. Tetapi zaman saya dulu, untuk bisa mendapatkan 5.000 saja harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang saku.
Bagaimana juga dengan barang-barang yang rusak? Seandainya ada barang-barang yang rusak. Zaman sekarang tinggal minta orang tua, tinggal beli baru, semuanya ada. Tapi di zaman saya dulu, orang-orang yang dulu tidak mengalami kecanggihan teknologi ini lebih cenderung untuk mau memperbaiki, berusaha untuk membuat supaya barang itu bisa dipakai kembali, diakal seperti apa. Itu dulu. Tapi sekarang ya, tentu zamannya berbeda. Makanya saya katakan tadi, generasi milenial yang biasa disebut dengan generasi generasi Z ini mudah untuk menyerah, ya, gampang untuk menyerah. Nah, saudara yang kasih, setiap orang pasti pernah mengalami kekalahan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan atau jatuh. Tetapi yang membedakan antara seorang pecundang dengan seorang pemenang adalah dia harus bangkit, mengulang kembali proses untuk menjadi seorang pemenang. Jadi bagi mereka yang mau disebut sebagai seorang pemenang, dia tidak akan mudah menyerah. Dia tidak akan mudah untuk hancur. Inilah yang disebut dengan mental baja. Mental yang kuat, tahan banting, tidak mudah menyerah. Gagal di satu, dia berusaha di yang lain. Bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dia kasihi. Inilah mental baja. Umat Tuhan harus punya mental seperti ini. Jangan menjadi mental pecundang, jangan menjadi mental tempe. Nah, mari kita lihat sekarang apa saja ciri-ciri mereka yang memiliki mental baja. Kita akan baca beberapa ayat dari firman Tuhan. Yang pertama, ciri mereka yang memiliki mental baja adalah memiliki prinsip yang kuat. Memiliki prinsip yang kuat. Ini orang yang memiliki mental baja. Mari kita lihat di dalam Mazmur 112 ayatnya yang ke-8. Apa dikatakan firman Tuhan? Mazmur 112 ayat yang ke-8 firman Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Berikutnya di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di dunia kita ini, kita menghadapi berbagai macam warna orang, bukan? Ada orang yang suka menolong, ada orang yang suka memberi dorongan, tapi ada juga orang-orang yang hanya suka nyinyir, hanya suka mengkritik, dan hanya suka merendahkan orang. Bagi mereka yang bermental baja, dia tidak akan dengan mudah dijatuhkan dengan kata-kata. Ada orang yang suka mengeluarkan perkataan negatif yang justru membuat orang lain kehilangan semangat, jadi down. Itu mental tempe, mental kerupuk. Firman Tuhan katakan, hatinya teguh, dia dikuatkan oleh firman Tuhan, dan dia memandang rendah lawan-lawannya. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ciri orang yang bermental baja, yang pertama adalah punya prinsip. Prinsipnya menolong dia untuk tidak menyerah. Baik, yang kedua kita lihat ciri mereka yang memiliki mental baja, yaitu percaya kepada kemampuannya sendiri. Artinya bukan sombong, tetapi dia percaya bahwa dia punya talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita baca di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-7. Yesaya 50 ayat yang ke-7 firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Lihat ini, setiap orang tentu memiliki kelebihan, bukan? Setiap orang punya talenta.
hal-hal yang bisa dikembangkan menjadi sebuah keuntungan, baik bagi dirinya, baik bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya dikatakan tadi, orang yang optimis, orang yang percaya pada kemampuannya, dia akan bisa maju. Mereka inilah tipe orang-orang yang bermental kuat. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat 6 sampai 8. Mazmur 112 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ciri yang ketiga dari orang yang memiliki mental baja adalah dia mampu menghadapi rasa takut. Ada orang yang karena takutnya dia mundur. Ada orang yang karena khawatirnya akhirnya dia tidak lagi mau mencoba. Seorang yang bermental baja, dia bisa mengalahkan rasa takutnya. Dari katakan tadi, orang-orang yang demikian memiliki keteguhan hati. Dia bisa mengalahkan rasa takutnya. Nah, banyak motivasi seseorang. Bagaimana pada akhirnya dia mengalahkan rasa takut. Coba lihat, kalau orang dikejar anjing, tentu dia ketakutan. Lalu apa yang terjadi? Tembok 2 meter yang pada keadaan biasa dia tidak bisa lompati, dia bisa lompati. Itu orang yang dikejar anjing. Ada adrenalin yang kuat yang mendorong dia sehingga dia bisa lompat pagar 2 meter. Artinya apa? Pada saat saudara dan saya berada dalam ketakutan, jangan mundur. Justru ketakutan itu yang dapat meningkatkan adrenalin kita untuk terus berjuang. Ini ciri orang yang tidak mudah patah arang. Orang-orang yang mau berjuang demi orang-orang yang dia kasihi. Nah, di masa pandemi sekarang ini, kalau kita gampang menyerah, kalau kita gampang patah arang, patah semangat, gagal di satu, tidak lagi mau berusaha, terus mau makan apa anak istri? Tuhan mau supaya kita terus bekerja. Tuhan mau supaya kita terus berusaha. Karena ada jalan bagi mereka yang dengan tekun mencari Dia. Keteguhan hati diperlukan. Itulah ciri yang ketiga, mereka yang memiliki mental baja. Yang keempat, kita lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-19. Yeremia 31 ayat yang ke-19 firman Tuhan, sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah jatuh, tidak pernah berbuat salah, dan tidak pernah membuat pelanggaran. Kita manusia biasa dan kita rentan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Tetapi bagi seorang yang bermental baja, ciri yang keempat adalah mampu belajar dari kesalahan. Mampu belajar dari kesalahan. Jadi, seorang yang mau mengakui kesalahannya, seorang yang mau mengakui bahwa dia jatuh, dia belajar dari kesalahannya itu untuk bangkit kembali. Inilah yang membuat dia berbeda dengan seorang pecundang. Makanya dikatakan tadi, firman Tuhan, orang yang sadar diri bahwa dia salah, dia bisa mengetahui di mana letak kesalahannya. Disitulah dia belajar. Dari pembelajaran ini dia bertumbuh. Dari pembelajaran ini dia berkembang dan menjadi berhasil di kemudian hari. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa saat saudara dan saya gagal, itu sama dengan keberhasilan yang tertunda. Jangan menyerah. Yang kelima, kita lihat ciri seorang yang memiliki mental baja di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 dan 31. Bilangan 13 ayat 30 dan 31.
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Ada dua tipe orang yang ada di kasus 12 pengintai. Yang pertama adalah 10 orang disebut mental tempe. Yang 2 orang adalah mental baja. Kenapa demikian? Karena 12 orang ini adalah orang-orang yang sama yang telah melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin mereka mulai dari sejak Mesir sampai tiba di Yeriko. Tetapi apa yang terjadi? 10 orang itu melihat masalah, langsung ciut, langsung hancur, langsung mundur. Tempe. Tapi 2 orang saja yang walaupun ditentang oleh hampir semua bangsa Israel, tetap mereka katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membuat kita kalah. Itulah yang membuat mereka berhasil. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ciri yang kelima seorang yang bermental baja adalah melihat kesulitan sebagai sebuah kesempatan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya memberikan sebuah gambaran bahwa kalau kita mau berhasil dalam hidup kita sekarang ini, dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang ada, diperlukan hati yang kuat dan teguh, mental yang tidak mudah menyerah. Dan 5 cirinya tadi saya sudah berikan kepada kita semua. Kita ulangi. Yang pertama, seorang yang bermental baja adalah 1. Memiliki prinsip yang kuat. Yang kedua, percaya kepada kemampuan diri. Yang ketiga, mampu menghadapi rasa takut. Yang keempat, mampu belajar dari kesalahan. Dan yang kelima, melihat kesulitan sebagai sebuah kesempatan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu semua keberhasilan itu hanya didapat dengan restu ilahi. Kita tidak akan bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk bisa menang, untuk bisa berhasil. Semuanya hanya karena berkat Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, saat kita bekerja sama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Itulah poin pertama dari perkataan Daud tadi. Dikatakan, kuatkanlah hatimu. Nah, sekarang mari kita lihat poin yang kedua dari apa yang dikatakan oleh Daud tadi, yaitu berlakulah seperti laki-laki. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, rupanya selain hati yang kuat, mental baja yang bisa dikatakan tidak mudah menyerah, ada lagi diperlukan sebuah sikap mental yang harus dikembangkan, yaitu berlaku seperti laki-laki. Nah, hidup ini keras, saudara. Hidup ini begitu banyak tantangan. Nah, apa yang dituntut dari seorang laki-laki? Apakah seorang laki-laki sejati itu dinilai dari fisiknya saja? Ada orang yang mengatakan seorang laki-laki yang macho, rambutnya klimis, badannya tegap, ototnya di mana-mana luar biasa, ya. Lalu six pack, berotot, bertato, macho dibilang. Itu baru laki-laki. Betul kan? Sudah pernah lihat orang bertato lari terbirit-birit dikejar anjing? Banyak. Artinya apa? Penampilan fisik tidak menunjukkan seseorang itu laki-laki. Tetapi apa yang membuat seorang itu disebut sebagai seorang yang memiliki sifat laki-laki? Tidak lain adalah pikirannya.
karakternya. Jadi laki-laki sejati dilihat bukan dari fisiknya, tetapi dari keteguhan karakternya. Nah, ada 5 hal yang dinilai dari seorang laki-laki. Biasanya seorang wanita mencari pasangan hidupnya laki-laki yang memiliki 5 sifat utama ini. Yang pertama adalah setia. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, seorang yang baik hati. Yang keempat, memiliki integritas moral, jujur. Dan yang kelima adalah orang yang dewasa dalam pikiran dan tindakan. Jadi semuanya itu adalah tipe atau karakteristik seorang laki-laki sejati. Seorang yang memiliki kedewasaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat Daud dia berbicara kepada Salomo anaknya, waktu dia akan menggantikan dia, Salomo, dia memanggil Salomo ini, dan kemudian dia ucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat ini. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Salomo adalah anak dari Batsheba. Sebenarnya ada anak-anak Daud dari istri yang lain, barangkali yang lebih berhak dari Salomo. Itulah sebabnya sejarah mencatat, Alkitab katakan di dalam kitab Raja-Raja, bagaimana tahta Salomo sebenarnya diperebutkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Tetapi Daud memberikan tahta itu secara khusus kepada Salomo anaknya. Dia menyadari bahwa Salomo akan menghadapi banyak tantangan. Salomo akan memimpin sebuah bangsa yang besar. Itulah sebabnya dia merasa perlu untuk memberikan wejangan hikmat ini. Dan sebagaimana yang dikatakan tadi, Daud memberikan sebuah kata-kata yang membangkitkan motivasi. Yang pertama adalah memiliki kekuatan hati, dan yang kedua berlaku seperti laki-laki. Nah, apa yang disampaikan oleh Daud dalam hal ini? Yang pertama, seperti apa berlaku laki-laki menurut Daud? Lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa jika dia bisa memberikan contoh terbaik kepada anaknya Salomo, maka Salomo akan menjadi seorang raja yang baik. Dikatakan tadi, lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang hidup sekarang ini, kewajiban apa yang kita punya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pegawai jemaat, sebagai seorang umat Tuhan. Bagi seorang ayah, barangkali dia harus menjadi seorang imam yang baik di rumahnya. Dia harus memimpin ibadah di rumahnya. Sebagai seorang ayah, dia memberikan contoh yang baik bagi putra-putrinya. Sebagai seorang ayah, dia juga mau memberikan contoh rohani yang terbaik.
Kalau ayah tidak rohani, bagaimana istri dan anak-anak menjadi rohani? Kalau ayah tidak rajin beribadah, bagaimana istri dan anak mau rajin beribadah? Kalau ayah tidak menunjukkan contoh yang baik, memelihara kesetiaan kepada Tuhan, bagaimana anak dan istri semua dapat mengikuti teladannya? Tidak bisa. Nah, bagaimana kewajiban seorang ibu? Bagaimana kewajiban seorang anak? Seorang ibu memberikan contoh yang terbaik juga di rumah bagi suami dan anak-anaknya. Ibu disebutkan memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada suami dan anak-anaknya. Seorang ibu yang rajin, kitab Amsal katakan, bagaimana ibu ini bangun pagi, bagaimana ibu menyediakan hidangan untuk anak-anaknya, suaminya, dan juga bagaimana dia mengelola rumah tangganya dengan baik. Seorang ibu yang malas tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu. Nah, bagaimana dengan seorang anak? Anak pun punya kewajiban bahwa bagaimana dia bisa membantu di rumah sebagai seorang anak yang baik. Dan teristimewa, dia boleh menurut ayahnya dan ibunya. Bagaimana dengan kewajiban seorang pelayan jemaat? Seorang pelayan jemaat, dia memiliki tanggung jawab kepada umat-umat Tuhan. Bagaimana dia bisa melayani umat-umat Tuhan dengan baik, dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pendeknya, kita semua punya tanggung jawab. Biarlah kita boleh lakukan tanggung jawab kita dengan setia kepada Tuhan, sesuai dengan porsi yang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat yang diberikan oleh Daud kepada Salomo anaknya adalah hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari kita buka di dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Inilah panggilan saudara dan saya, agar kita hidup berpadanan dengan iman kita. Dan saya percaya bila mana saudara dan saya mengaku sebagai seorang Kristen, apalagi umat Masehi Advent hari ke-7, tunjukkanlah ciri yang sama dengan iman kita. Yang ketiga adalah tetap ikut segala perintahnya. Kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Ulangan 5 ayat 32 dan 33 firman Tuhan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nasihat Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Yosua dikatakan, janganlah menyimpang baik ke kanan ataupun ke kiri, tetaplah ikut jalan Tuhan itu. Saudaraku, saudara dan saya adalah umat-umat Tuhan yang akan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Tuhan mau supaya kita tidak menyimpang kemanapun. Jalan sudah jelas, kemana kita harus melangkah, biarlah kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya apa yang disampaikan tadi memiliki efek. Apa itu? Dikatakan upah disediakan bagi kesetiaan ini. Daud mencatat, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan, supaya Tuhan menepati janjinya kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya mau beruntung dan supaya doa kita dijawab, janji-janjinya diberikan kepada kita, dikatakan tadi, berlakulah sebagai seorang laki-laki
yang mau setia di jalan Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan, dan tetap setia memelihara kehendak-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran yang saya sampaikan pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati pada pagi ini, saya ambil kesimpulan supaya kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita. Kita hidup sekarang ini di dunia yang keras, tidak berperasaan, tidak adil, penuh dengan kejahatan, bahkan memuakkan. Kita bertemu dengan orang-orang yang bisa membangun, orang-orang yang bisa menjatuhkan. Kadangkala kita merasa putus asa, kadangkala kita merasa dibangunkan, kadangkala kita merasa hopeless, tidak memiliki pengharapan. Itu keadaan kita sekarang. Tapi pekabaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini menolong kita untuk bangkit. Jangan menjadi seorang pecundang, mental tempe, tapi bangun, bangkit, dan berusaha untuk maju, berjuang, dan berhasil. Maka dikatakan tadi, bagaimana kita bisa bertahan hidup di dalam dunia yang mengerikan seperti dunia kita ini? Milikilah mental baja dan roh kesetiaan kepada Tuhan. Saya ulangi, milikilah mental baja dan roh kesetiaan kepada Tuhan. Allah tidak akan melupakan janjinya kepada saudara dan saya. Ayat terakhir kita akan baca di dalam Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga, firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Lihat ini, Tuhan belum selesai dengan saudara. Dengan jelas dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, karena kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu, saya yakin Tuhan akan selalu menyertai keberadaan kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Tetaplah berharap kepada Allah, dan biarlah kasih karunia-Nya saja yang akan menolong saudara dan saya untuk bangkit dari kegagalan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia, berkat yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami. Pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami belajar dari perkataan hamba-Mu Daud, memberikan wejangan hikmat kepada anaknya Salomo, bagaimana untuk memiliki hati yang kuat, bermental baja, tetapi juga bisa bersikap seperti seorang laki-laki. Tolong kami Bapa, agar kami dapat mengalahkan segala hal yang dapat membuat kami hancur. Namun kami akan selalu bangkit karena Tuhan pimpin kami. Di masa pandemi corona ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi. Akibat-akibat secara langsung maupun tidak langsung. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tetap pegang kendali. Berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, agar kami tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera, kiranya senantiasa menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan, sampai Maranatha tiba. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk semakin setia bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.